Karena ini pertandingan yang cukup besar. Sang Raja Galaksi di season 8 akan melawan Sang Raja Galaksi di season yang keempat. Langsung saja kita masuk ke dalam in-game. Ini dia EVOS Legends versus Onyx Esports. Alright, kedua tim sudah berada di posisi masing-masing. Ultimates kali ini di sisi Experience dan Clover. Kali ini Clover yang menggunakan Johnson Omawa ternyata. Iya. Sebagai mid laner berarti ya. Karena dia bakal dikasih level 4 lebih cepat, baru nanti roamernya yang ambil levelnya juga. Tapi kalau kita lihat dari Suns, emblemnya dia itu Demon Slayer. Ya, Akan jauh lebih cepat untuk melakukan farmingan. betul. Ini dibutuhkan juga untuk anak-anak Onyx Esports karena Suns memang dibutuhkan supaya bisa memberikan impact di late game nanti. Bahkan sudah mulai ada kerusuhan dibuat oleh Keyboy. Satu abyssal trapnya, abyssal arrow-nya belum bisa mengenai Versik tapi udah cukup membantu pressure ke arah purple buff yang sedang diambil oleh Versik. Ini Little Wanderer diamankan begitu saja tanpa ada gangguan karena dari Sun sendiri berada di area bawah kali ini. Dan Clover masih mencoba untuk membackup penyerangan yang dilakukan oleh Dreams di bagian tengah. Ya, sementara untuk di XP lane-nya juga, Boots masih tampak bersabar ya. Berhadapan dengan anti-mates. Yang tadi sebenarnya kalau kita harus tahu, di top lane ini dibantu loh. Tak dulu mau karena Van Strong ternyata yang berada di area atas. Cukup dapat pressure yang luar biasa dari Keyboy dan juga dari Aldos cewek. Bahkan Dreams coba untuk datang ke sana. Belum bisa untuk membackup. Dan ada Level 4 tiba-tiba langsung ada rotasi dari seorang Clover menuju ke seorang cewek, tapi ternyata ditangkap di depan sana dan langsung aja dihilangkan begitu saja dan tercancel. Bahkan first blood di tangan dari seorang Clover, bahkan para pemain dari tim EVOS Legends mereka kehilangan 2 poin, tapi untungnya ada Ivan Strong yang hampir saja menyelesaikan tugasnya di area tengah. cewek dikasih stuck dengan double kill. Ini bakal bahaya banget bagi EVOS Legend karena late game insurance mereka udah mulai dimanjakan. Sementara itu dari teman-teman Onyx, mereka langsung coba untuk mengambil inisiasi lagi karena Motor Shocker sudah dibuka. Informasi pun sudah diberikan. Kenapa? Pertanyaan aku satu omongan. Kenapa ketika dari Dreamsnya belum level 4, Clover memaksa untuk mendapatkan tabrak gaming di tengah, Opung? Ya mungkin untuk mencegah aja sih, mencegah biar turtle-nya gak diambil oleh Onyx Esports. Oleh Leon point dari top lane Van Strong. Lihat Keyboy bagaikan Lancelot dengan karotenya. Tapi lihat Samohati di sana menabrak pergerakan dari para pemain tim Onyx Esports dan bahkan Samo taruh tumbang. Tapi Desvet mau kemana? Dikecil hilang di telan bumi. TW sepertinya langsung memilih untuk mundur. Shut down, tidak ada flicker, cuma Makanan banget, tapi untuk Van Strong sendiri, dia juga harus memikirkan bagaimana bisa dapetin stacknya kalau Selena dari Keyboy selalu mengganggu. Bahkan sempat aku lihat 2 kali abyssal arrow-nya on point ke arah Van Strong. itulah problemnya. Lihat dibuka mapnya, terlihat di mana Clover berada dan Samohati. Lihat masih bisa menghindari pergerakan, tapi lihat kali ini bakal menjadi satu buat Samsak. Again and again, Samohati tak bisa bergerak tapi Lele on point. Masih ada Badfish, Van Strong gak dikasih makan sama stuck dari minion di arah top lane. Van Strong benar-benar harus dijaga dari oleh para pemain tim EVOS Legends. Sedangkan Dreams dan juga Clover harus melakukan rotasi. Jadi ini bisa dibilang galau gelisah merana. Iya, benar banget sih. Dan ini kalau kita lihat memang Van Strong setiap kenalnya dia masih bisa selamat juga. Tapi kalau misalnya tadi cewek mau kejar dengan satu testbed lagi mungkin bakal beda cerita. Tapi kita lihat juga kali ini Clover berserta dengan Dreams sudah menjadi penumpang yang luar biasa sekali. Tinggal menabrak arah Salt kali ini. Benar-benar on point dan akhirnya Salt pun hilang di telah bumi. Di saat satu Versik bisa dapetin satu turtle tapi udah di-testbed karena depan sana. Versik masih bisa selamat dan akhirnya cewek pun membobardir ke arah anti-base dan anti-base nggak bisa selamat di peperangan barusan. Oh my god, apa yang terjadi kali ini terlalu terburu-buru dari tim Onyx Esports. Mereka bahkan kehilangan poin dan Suns tidak ada Threshless saat itu. CW standby dan flicker langsung dipasang begitu saja. Kena Lele dari Keyboy save to take. Tapi lihat di depan sana, Dream langsung menghilangkan lagi pergerakan dari seorang Samohati dan bahkan double kill di tangan dari seorang Versik. Versik yang berhasil mendapatkan double kill, keuntungan di tangan EVOS Legends untuk kali ini. Oke, Versik kali ini ya bener-bener seakan-akan nggak dilihat sama teman-teman dari Onyx. Dia bisa dapetin objektif ke arah Turtle walaupun ditukar dengan point kill oleh Onyx Esports. Tapi early dari Versik kalau misalnya dapetin beberapa item, ini juga bisa bahaya banget untuk anak-anak Onyx Esports. Refleks yang cepat dari seorang anti-match.
Berbeda sekali kali ini hampir saja terkenal Lele on point. Tapi lihat Ultimate sekali tidak bisa kabur kepada Suns. Di depan sana langsung coba ditumbangin tapi bahkan belum ada Black Naga Transform yang bisa digunakan karena masih cooldown. Tidak tersembelih naganya. Tapi bahkan akan menjadi satu buah poin yang cukup mahal. Dari bottom lane, Versi tersisa berdua depan sana. Lihat langsung Sing kali ini belum mendapatkan apapun nampaknya. Oke, Clover kali ini mencoba dengan rapid touchdown ya, mencoba mencari lawannya tapi ditahan begitu saja oleh Samuate. Tapi lihat cewek masih bisa selamat ya dari kejaran dari Versik, tapi sang Sing membuat Versik mendapatkan mega kill kali ini. Ada Samuate, Sas dan juga Kiboy udah standby banget melihat pergerakan dari Versik yang sendirian. Apakah akan ditumbangkan? Tapi ternyata Versik pun masih bisa mencari haluannya. Oh my god, udah mulai dibalikkan keadaannya. Funstrong udah mulai bebas bermainnya. Bahkan jungle dari seorang Sans sudah dimakani sedikit demi sedikit oleh seorang Versi. Ini nampaknya Versi juga udah mulai harus sadar dia agak bermain dengan cukup cepat. Dengan adanya Sans menuju ke arah late game yang full off tentunya Lancelot. Struggle is real. Di arah bottom lane, dari seorang Clover memilih untuk melakukan rotasi terlebih dahulu. Diunggulkan di early. Tapi nampaknya kali ini Opung cewek yang harus kehilangan terlebih dahulu. Versik mencoba untuk melawan seorang cewek. Ada puncher ke arah belakang, tapi lihat Clover is coming! Tidak dengan satu buat Restless, masih bisa bergerak, tapi cewek di sana one by one situasi dan bahkan di sini Stone Rose-nya masuk. Petrify Israel, Samuate dan Sas harus tumbang di arah mid lane. Oke, mobilnya sudah ada lagi dan kali ini mencari momentum lagi dan lagi. El Momento selalu dapat EVOS Legend. Versik tadi kalau kita lihat ya emang sengaja mancing untuk cewek dan juga Sas. Tapi lihat, reputasionnya kena dan akhirnya Selena langsung instant kill. Begitu saja combo-combo yang benar-benar menakutkan dari Johnson. Buronan hari ini Clover, Suprir, tabrak lari antar kota yang berhasil menewaskan banyak banget korban jiwa di Lane of Dawn. Benar-benar menjadi salah satu supir yang cukup menakutkan. Clover nampaknya mencoba untuk masih mau dapat poin lebih. Mencoba untuk rotasi, terdeteksi sedikit, dia harus ganti alur dulu nih Opung Wawan. Yes, muter, reputationnya juga udah nanti bakal reset dari sisi cooldownnya. Dan Onyx mereka harus berhati-hati sih, karena tabrakan yang terjadi adalah ketika mereka juga sudah mulai melihat bahwa ada reputation yang dibuat, tapi tetap mereka berusaha untuk mempertahankan posisi mereka. Mobil-mobil udah melihat menuju ke arah bottom lane, tapi ada Sas di depan sana. Lihat berhenti begitu saja. Untung Sas langsung refleks menuju ke arah belakang dan rem dengan cepat dipegang oleh seorang Clover. Tapi itu adalah salah satu kesempatan Clover untuk mengganti arah. Di arah top lane sana, cewek tersisa seorang di DPS terus sakit. Versik langsung hilang begitu saja. Drift akan menjadi pilihan utama, tapi lihat Rafa menjadi dihindari oleh seorang Pun. Clover gak boleh pulang, masih bertahan. One last dan terkena trap harus silang. Dar! Di arah bottom lane, supir tembak kali ini harus jadi korban dari kecelakaan tunggal di arah bottom lane. Iya, karena kena trap juga di situ. Ada paku-paku jalanan yang dibuat oleh Kiboy dan membuat mobil tersebut dari Clover pun harus hilang. Sementara itu di menit ke-9, Lordnya sudah berada di Lane of Dawn kali ini. Masih dibilang cukup balance ya. Wah, Oji. anti-match baru saja datang Lane of Dawn, tapi lihat Peter Kusir karena rumput. Masih bisa dihindari, satu buah Sonros, tapi puncher yang miss membuat seorang Versi kehilangan momentum. Dan bahkan untungnya retribution yang gak digunain itu mati loh harusnya Kiboy kalau misalnya retrinya dipakai. Iya, sayangnya nggak kena. Iya. Tapi kalau kita lihat lagi nih, di area atas selalu ada Clover yang udah siap sedia membuka mapnya juga. Tinggal menunggu juga dari seorang Sans. Tapi dia sayang ya, nggak punya satu Mountain Shocker. Jadi nggak kelihatan gerak-gerik Johnsonnya kemana. Dan para pemain dari tim Onyx Esports akhirnya membuka vision. Melihat di mana keberadaan dari para pemain tim EVOS Legends. Untungnya menabrak di arah tengah, tapi udah cooldownnya selesai. Versik yang berani untuk ngebuka tanpa ada para buff kali ini. Jangan lupa, Lancelot tetap sedikit membutuhkan para buff dengan cukup tinggi. Mencoba ditabrak, Kiboy menjadi pilihan utama dan lihat Rapet. Hilang, Unstoppable didapatkan oleh seorang Dreams. Tapi lihat nanti match Santaman pada tubuh. Mengadu Retribution. Sansa berhasil mendapatkan satu buah Retribution. Retrindo Merit. TGC Defense tidak bakal kehilangan banyak poin cewek. Di depan sana, Tinju dibalas Bakwan. Habis saya mendapatkan Clover, tapi Clover memilih untuk kabur ke arah belakang. Tapi anti-base bisa bertahan kembali. Di cover. Oh my god. Retrindo Merit dari seorang Versi kali ini. Wow. Walaupun saja tumbang, tapi Onyx Esports masih mendapatkan keuntungan dengan adanya Lord yang sudah bakal muncul bagi mereka. Dan ada fun fact juga, debut di season 5 Funstrong bermain side lane Marksman dengan cemerlang. Tapi kali ini, di season yang ke-9 dia udah berada di area mid lane. Oke. Ranger itu di jungler gak sih waktu itu?
Iya nggak sih Bung? Season 5 Iya iya kan? harusnya udah hyper ya, masih zaman-zaman hyper Iya carry. masih Hyper. high lane. Betul. Dengan Kimi dan juga Granger. Win rate-nya gede juga ya 70%-an. Oke, dari itemnya Versik sebenarnya udah mulai jadi ya, tapi ingat semakin late game semakin fall off juga untuk lane slot. Dari Onyx sih ini sama HT full defense, sudah ada Athena Shield juga bakal ngebadanin nantinya. Untuk tabrakan untuk rapid touchdown yang akan terjadi juga, dan yang harus diperhatikan cewek sih. Cewek tadi masuknya di momen yang pas lagi dan lagi dapetin point kill. Ini Selenanya mengganggu banget sih bisa dibilang. Untung Lordnya masih kecil, Lordnya masih anak bayi. Dan berhasil ditumainkan cukup cepat. Langsung PTV sekarang belakang. Kibo yang menjadi pilihan utama. Dan lihat Puncher-nya kali ini mencoba untuk mengejar. Nggak bisa. Lelenya on point. Dan bahkan Versik masih mau lebih. Lihat. Ting bukan Permena. Ting bukan Biscuit. Tapi ternyata dibayar tunai. Bahkan digocek. cewek masih coba digocek. 3 versus 1 bukan hal yang baik. Dipecahkan dan cewek masih bertahan. Cewek versus everybody. Lihat Petrify dan bahkan harus banyak banget soft skill untuk menemukan seorang cewek. Karena item pertamanya adalah Athena Shield tadi bulu. Benar. Dan itu membuat dari cewek begitu cukup sulitnya ditumbangkan oleh anak-anak EVOS Legend kali ini. 3 Petrify. Gila loh, 3 Petrify udah pakai. Butuh waktu yang cukup lumayan juga loh Om, tapi buat tumbangin. Yes, apalagi kalau mereka nanti untuk team fight ini bakal berat untuk EVOS Legends kalau mereka nggak cepat untuk langsung menumbangkan satu. Setidaknya seperti fight yang tadi lah, mereka cari sama HT, Keyboy ataupun Sans. Tapi lihat di tengah sana, Stressless, Oh, Clover, meleset dan bahkan dibalikan keadaannya. Oh Rafael my untuk God. mundur. Ini yang menjadi sedikit hal yang tidak baik untuk EVOS Legend. Sang Raja Hutan kali ini harus respect. Lihat, cewek udah mulai datang menuju ke seorang Versik. Tapi nampaknya itu cuma lewat aja. Nggak mau pengalian isu. dikomit. Betul. Aku ngelihat di sini ya, Oji. Onyx Esports benar-benar luar biasa banget mereka bermainnya. Karena dari Clover sendiri, Johnson memang hero momentum. Ketika momentumnya bisa digagalkan oleh Onyx Esports, mereka harus bisa mengembalikan keadaan juga. Ini yang perlu dilakukan oleh setiap tim mungkin. Kalau ketemu sama yang namanya lawannya Johnson, bagaimana mereka harus disiplin, bagaimana mereka harus coba untuk supaya Johnsonnya ngasal nabraknya. Wow, Samu Nah, HT harus respect. Tapi nampaknya kali ini Samu HT terkena satu buat tamparan keras dari Betty Back. Hilang begitu saja langsung di arah sungai. Robotnya tertunduk lemas tak berdaya. Membuat para pemain dari tim Onyx Esports mereka harus respect. Ditabrak begitu saja. Rafael telah dikeluarkan tapi Drips yang malah terkena damage. Petrify 2 udah hilang. Informasi telah diberikan. Lelenya nggak on point. Nabrak cewek ini sama aja kayak nabrak tembok. Nggak ada rasanya. Bener. Masih bertahan dan bahkan kalau bisa kita bilang. Ingat. Drips dan Clover bukan pakai flicker Ropung dan juga Gio. Betul, Clovernya sendiri dia bener-bener pakai Petrify. Udah siap banget untuk mengharas, tapi Lord kali ini udah mulai datang. Dan ada chase fade dari cewek. Versik sekarat banget, tapi ada Body Force ke arah yang berlawanan. Dan Sans pun akhirnya hilang. Keyboardnya kanan dia sekarang dan akhirnya juga hilang. Setelah sanggup keluarnya benar-benar mencapit ke badan dari seorang Keyboy. Tapi dibalas dengan Panzer yang hilang. Sementara itu Boots dipastikan tidak selamat juga. Boots versus everybody, apakah cewek di depan sana? Ditabrak begitu saja. Rafael-nya belum ada tapi cewek masih bisa bertahan. Clover, jangan sampai dia harus hilangin begitu saja. Lihat cewek mencoba untuk mendapatkan satu buah purple buff yang nampaknya cewek kali ini nggak bisa berbuat banyak. Dia cuma bisa lari ke arah belakang, mencoba untuk mengejar Drift. Mencoba mengeluarkan satu buah citakan mautnya tapi digocek. Lihat kiri, kanan, depan, belakang. Iya. Tapi cewek masih cukup tanky ya, bahkan Gila, selamat. gokil banget cewek. Tapi sama HT bener-bener ke-zoning supaya timnya dan juga versi dalam Waduh. keadaannya tidak tenang. Tapi kali ini sepertinya masih bisa diamankan ya sama HT. Akhirnya mau hilang juga cewek yang terlambat sebagai CPS. Bisa men-shutdown Versik di tengah-tengah. Dua Lord Mid. hilang, 2 momentum. Oh, kena. Kali ini didapatkan bahkan lelenya on point, Fast Strong. Harus hilang kali ini. Bad Fist dan bahkan dibalikan keadaannya. Keyboy berhasil mendapatkan 1. Ternyata kali ini Rapid Touch saja gak berhasil mendapatkan seorang Clover. Tapi di tengah sana lihat Sansnya. Set. Keyboy bagaikan Lancelot bergerak dengan indah dengan adanya Karote. Yoi, Garote yang benar-benar bagus banget, sangat-sangat risih juga. Tapi Lord masih bisa ditahan oleh anak-anak Onyx kali ini. Dan mereka sudah berada di base Oh terakhir no. dari League of Legends. Lihat Sas gak peduli Hero. apapun terjadi. Fokus ke arah base-nya. Clover kena. Sas bertahan. Petrify on point. Tapi lihat double Petrify. Sas Base. fokus ke arah base-nya. Dan this. Onyx take the game. Wow. Gila. Onyx. Dipaksa. Definisi dipaksa. Terusin lanjutin. Iya. Sas gak peduli apapun terjadi.